Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bis-sabri kama fi qawlihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Para pemirsa channel Jalan Tengah di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah yang sudah memberikan kita kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan ini, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amal terbaik kita. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita dalam semua aspek kehidupan, tak kecuali bagaimana kita menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa channel Jalan Tengah rahimakumullah, kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sabar. Kata sabar ini sudah populer di mana-mana. Bahkan kata sabar ini sudah masuk dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sabar dalam Kamus Bahasa Arab yang berarti tabah, kuat, tahan, mampu, sehingga sabar bisa kita artikan adalah ketabahan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan atau permasalahan-permasalahan. Karena permasalahan ini tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah bersama para sahabat duduk-duduk, lalu Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil lidi, lalu Rasulullah membuat kotak kecil, lalu di kotak itu digaris oleh Rasulullah, kemudian digaris di bawah garis ada garis kecil-kecil juga. Itu menandakan, kata Rasulullah, kotak itu adalah umur kita. Umur kita itu adalah, ini tidak bisa kita lewati kotak kalau sudah ditentukan 40 tahun, 50 tahun sampai 100 tahun, itu tidak bisa kita lewati umur itu. Tetapi ada garis panjang melewati umur, yaitu cita-cita manusia. Jadi cita-cita manusia melebihi umurnya. Kalau ditanya yang mati masih ada enggak? Cita-citanya masih, katanya masih. Umurnya baru 40 tahun tapi citanya sampai 100 tahun. Bahkan walaupun dia mau mati besok pagi, ya itu cita-cita manusia. Sehingga cita-cita itu melebihi daripada umurnya. Kemudian ada garis-garis kecil. Garis-garis kecil itu merupakan, kata Rasulullah, ujian-ujian, permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saja pagi ini kita sehat, nanti malam kita sakit. Hendak kita sakit, ada anak kita yang sakit, ada keluarga kita yang sakit, ada keluarga kita meninggal dunia. Begitu seterusnya, ada bencana alam. Jadi tidak luput dari bencana-bencana dan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu, jadi tidak luput kita dari berbagai macam permasalahan. Kemudian sabar ini terletak di hati, tidak kelihatan, bukan di badan, bukan di lidah. Bisa saja orang itu mengatakan sabar, saya ini orang yang sabar, tapi belum tentu dia menjadi orang yang sabar. Karena sabar ini adalah letaknya di hati. Kemudian sabar ini baru kita rasakan kalau ada
reaksi. Di mana reaksi baru ada aksi, ya. Begitu ada pesan langsung sabar ini akan bereaksi dia. Reaksi. Ada aksi apa? Ya. Ini sabar. Karena kalau tidak ada permasalahan, tidak ada jadinya sabar ini. Contohnya sabar ketika mau melakukan maksiat atau berzina misalnya. Tapi kalau kita berada di tempat, misalnya berada di Mekah atau di samping Ka'bah, itu tidak bisa sabar karena tidak ada. Mau berzina itu di situ tidak ada. Kecuali kalau dia berada di tempat perzinahan, nah baru kelihatan di sana akan berlaku sabar. Kita melihat orang-orang ada penawaran-penawaran di tempat itu, kita tidak mau melakukan, itulah sabar. Tuh. Nah, jadi sabar ini ada ketika ada permasalahan, sabar ketika ada kesulitan-kesulitan. Sehingga sabar ini perlu dilatih, ya, perlu dilatih. Tidak langsung kita menjadi orang yang sabar, perlu ada latihan-latihan. Sehingga ulama juga mengatakan di bulan Ramadan inilah bulan latihan untuk menjadi orang yang sabar. Riyadhah untuk menjadi orang yang sabar. Karena di bulan puasa ini sesuai dengan definisi puasa itu, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini kita tahan. Ini adalah bentuk kesabaran kita. Jadi melatih kita menjadi orang yang sabar. Dari itu ada kaitan dalam firman Allah juga yang memerintahkan. Dalam mukaddimah saya tadi sudah saya sampaikan, ya ayyuhallazina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman bersabarlah, wasabiru, dan tetaplah bersabar, tetaplah, warabitu, dan bertekad bulat untuk menjadi orang sabar, wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Di ayat ini melatih kita menjadi orang yang sabar. Karena sabar ini tidak bisa kita langsung sabar. Tentunya ada latihannya. Kayak di ayat ini. Pertama kita diperintah oleh Allah. Allah memberitakan orang-orang yang beriman untuk bersabar. Dan tetap berlatih bersabar. Tetap. Dan bertekad bulat. Kalau masih belum kita menjadi orang sabar, maka wattaqullah, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar ini merupakan salah satu daripada sifat orang-orang yang takwa. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah yang lain yang berbunyi wa'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra wad dara wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Isu ada mengatakan wal kaziminal ghaiz, ini salah satu daripada sifat-sifat orang yang takwa. Itu bisa menahan emosi, tidak marah, dan memaafkan orang. Ketika dia diganggu sama orang, lalu di situ dia sabar, menahan amarah, kemudian dia memaafkan orang itu. Inilah termasuk orang-orang yang sabar. Dari itu kepada kita semua, para pemirsa Jalan Tengah, marilah kita menjadi orang yang sabar, bisa untuk menahan amarah kita dalam apa saja yang mengganggu kita dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa channel Jalan Tengah rahimakumullah, adapun keutamaan-keutamaan di dalam bersabar ini, ayat yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar itu akan disempurnakan
pahalanya dan tanpa batas, bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Karena kalau amalan-amalan yang lain ada ganjarannya sudah ditentukan oleh Allah, ada yang sampai 100, ada yang 700. Tapi kalau sabar ini bighairi hisab, sempurna dan tanpa batas. Ini ganjaran orang-orang yang sabar. Bagaimana orang yang sabar itu? Seperti tadi itu di fi sadmatil ula, pada benturan yang pertama itu orang yang sabar. Ketika dia mendapat musibah, langsung dia berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung dikembalikan kepada Allah. Sesungguhnya ini milik kita, ini milik Allah, dan kembali kepada Allah. Itulah orang yang sabar. Yang dalam surah Al-Baqarah, wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia berkata, sesungguhnya kami milik Allah, akan kembali kepada Allah. Langsung seperti itu dia, tidak menunggu harus seperti memukul-mukul muka, mencabut-cabut rambut dan sebagainya baru dia bersabar. Bukan itu sabar, tapi fi sadmatil ula, pada benturan yang pertama, itulah orang yang sabar. Sehingga di dalam kitab Mukasabatul Qulub ini membagi sabar itu menjadi 3. As-sabru salah satu aujuhin. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar terhadap taat kepada Allah. Ini artinya kita harus siap melaksanakan segala macam perintah Allah dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi sehat ataupun sakit, baik kondisi kaya ataupun miskin. Harus kita laksanakan, wajib kita laksanakan, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabrun ala maharimhi, sabar terhadap apa yang diharamkannya, sabar terhadap larangan Allah. Ini juga harus kesiapan kita untuk meninggalkannya. Dengan sekuat tenaga kita tinggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabrun alal musibati, sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Jalan Tengah rahimakumullah. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah kesabaran ini. Seperti kalau kita sabar atas taat kepada Allah, itu akan diberikan oleh Allah 300 derajat. Setiap derajat itu akan diberikan sampai di antara setiap derajat itu jaraknya antara bumi dan langit jaraknya. Ini 300 derajat. Kalau kita sabar dalam tidak melakukan atau tidak melanggar larangan Allah, itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 600 derajat. Kemudian kalau kita sabar atas segala musibah, itu diberikan ganjaran sampai 700 derajat. Setiap derajat antara bumi dan langit. Pemirsa channel Jalan Tengah rahimakumullah. Kemudian fadilah berikutnya dalam surah Al-Baqarah juga yang berbunyi ini sebagai solusi dalam permasalahan, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini jadi sabar ini sebagai solusi untuk segala macam permasalahan. Karena seperti tadi, bahwa kita ini tidak luput dari berbagai macam permasalahan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan di sini, di dalam kitab Mukasabatul Qulub ini, barang siapa tidak ada permasalahannya selama 40 hari, berarti orang itu tidak ada kebaikannya. Kata Allah itu, tidak ada kebaikannya orang itu. Sehingga kalau kita orang yang baik, pasti ada ujiannya.
tidak sampai 40 hari, mungkin seminggu ada. Kadang-kadang bisa saja sakit, bisa saja ada utang, bisa saja terlambat dikasih uang dan sebagainya, banyak. Atau yang belum kawin mungkin belum saja datang jodohnya. Tetap itu permasalahan-permasalahan yang ada pada kehidupan kita sehari. Itu merupakan ada kebaikan sama kita, atau kita termasuk orang yang baik. Sehingga di dalam sebuah hadis juga, iza ahabba abdan ibtalahu, kalau Allah menjadi hambanya, diuji dia. Itu diuji. Irradiyah falahu ridho, kalau dia ridho maka Allah pun akan ridho. Insya Allah kalau dia marah diuji, falahu sudha, maka Allah juga akan murka kepada hambanya. Nah, itulah sebabnya bahwa kita ini tidak lepas dari berbagai macam permasalahan. Untuk itu solusinya adalah sabar. Ya, sabar ini adalah sebagai solusi dalam berbagai macam permasalahan-permasalahan, baik dalam diri kita, keluarga kita, bahkan negara kita. Lebih-lebih pada masa pandemi ini bisa sebagai solusi untuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pemirsa channel Jalan Tengah rahimakumullah, jadi harapan saya kepada semua pemirsa Jalan Tengah, mari aktifkan HP-nya, isi kuotanya untuk senantiasa menyaksikan tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh channel Jalan Tengah. Dan jangan lupa juga like and comment. Hadirin pemirsa channel Jalan Tengah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersabar sehingga bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu ila sabil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.